berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Terimalah salam dari kami. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa dahsyat. Yes. Adik-adik semua, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, tema minggu kita hari ini adalah Aku Mau Menjadi Berkat. Sekarang kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Haleluya, puji Tuhan. Musik. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Adik-adik, sekarang semua boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kami memuji Tuhan di pagi hari yang indah ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan beribadah, memuji, memuliakan, juga mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam keluarga kami, di rumah kami, terlebih di dalam hati kami. Pimpin kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu mengerti, memahami maksud Tuhan, terlebih melakukannya di dalam hidup kami. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita masih memuji Tuhan. Lagu kita adalah Tanganku Namet-met. Musik. Tanganku namet-met hulehon ma tu debata dai nangi nalojai sayur rupa ku namai tangaki dihomai tangaki dihomai nang patu namet-met hulehon ma tu debata marlo jonga suruandi dai nangi nalojai nang pati dihomai nang pati dihomai. Adik-adik, semua boleh duduk kembali.
Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu dari titah pertama dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Semua lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Hai Bangkit bagi Yesus. Musik. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yesaya 40 ayat 31. Kakak undang semua kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan. Lagu kita adalah Hati-hati Gunakan Tanganmu. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, semua kita lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang adik-adik tentunya sudah mempersiapkan Alkitab karena sebentar lagi kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Tuhan Pimpin Anakmu. Musik. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, semua orang termasuk adik-adik sekolah minggu pasti senang hidup damai, tentram dengan teman atau siapapun. Kita bisa bermain bersama teman, belajar bersama, makan bersama, atau jalan-jalan bersama. Pokoknya senang deh kalau hidup damai, hidup tentram. Ya kan adik-adik? Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi anak pembawa damai. Bagaimana agar itu bisa dilakukan? Yang pertama, hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan terhadap teman, kakak, adik, mama, atau bapak. Petrus mengartikan bahwa pola hubungan yang benar dalam hubungan kita dengan sesama Kristen disimpulkan di dalam prinsip kasih. Prinsip kasih ini berlaku untuk semua jemaat, yang diartikan Petrus dalam beberapa keterangan, yaitu pertama, seia sekata. Seia sekata ini tercapai jika semua saling menyetujui dan mendukung, tetapi bukan sesuai dengan hasrat manusia,
tetapi kehendak Allah. Sama-sama sepakat untuk memberlakukan kehendak Yesus untuk memuliakan Allah. Yang kedua, seperasaan, berarti simpati. Kita merasakan apa yang orang lain rasakan dalam hidupnya. Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara. Itu artinya memperlakukan orang lain itu layaknya saudara sekandung yang memiliki hubungan darah dengan kita. Di dalamnya terdapat unsur tanggung jawab, saling melindungi, saling melengkapi, dan saling menjaga. Dan yang keempat, menjadi penyayang. Artinya dia lemah lembut, ramah, mesra, berbelas kasih, dan berjiwa penghibur. Sifat seperti itu menekankan kelembutan yang memberikan kekuatan. Kelima, rendah hati. Itu berarti bahwa orangnya sederhana, sopan santun, berpikir rendah hati, dan tidak menganggap dirinya tinggi. Itu yang pertama, supaya kita sampai pada tugas untuk menjadi pembawa damai. Yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diajak untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi justru harus memberkati mereka. Seperti perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Jika kita melakukan kejahatan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu artinya kita sama-sama berbuat jahat, sama-sama mencaci. Tidak ada bedanya kita dengan mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mendoakan mereka, memohon berkat dari Tuhan agar kita dikuatkan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Memohon berkat Tuhan juga untuk mereka yang membenci kita. Dengan berbuat demikian, kita akan memperoleh berkat. Yang ketiga, menjaga lidah dari yang jahat dan tidak menipu. Maksudnya adalah kita menjaga tutur kata atau ucapan kita supaya tidak mengucapkan kata-kata kotor, caci maki, dan menipu. Karena itu akan menyakiti hati orang lain dan menebar pemusuhan. Oleh sebab itu, dalam hubungan antar sesama saudara seiman maupun bukan Kristen, harus mewujudkan sikap yang menandakan bahwa saya, anak adik-adik semua adalah murid Kristus. Meski sebagai perantau, kita di Jakarta ini atau dimanapun, orang di sekitar kita harus bisa merasakan berkat yang telah kita terima dari Tuhan dan menikmati hidup bersama-sama. Siapa yang mencintai hidup harus melakukan apa yang baik dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada ibadah sekolah minggu ini, agar kami menjadi anak-anak pelaku pembawa damai di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkatilah firman-Mu Tuhan agar dapat kami lakukan, dan melalui itu kami menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kami atau dimanapun kami berada. Berkati orang tua, kakak, adik, opung yang menjaga, merawat, dan mendidik kami, membimbing kami anak-anak sekolah minggu, sehingga melalui itu kami menjadi anak-anak yang tahu akan kehendak Tuhan dan berbuat baik kepada semua orang. Ampuni Tuhan akan salah dan dosa kami.
Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ingatin, firman Tuhan untuk dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju! Sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Pasu-Pasu Hamion Tuhan. Musik! Pasu hamion Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion baik maaf Tuhan, habauran hilas di roha, tunada ngoli, gabe bangga puli. Pasu hamion Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu kita, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami juga berterima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti adik-adik boleh perhatikan aktivitas kita untuk minggu ini setelah ibadah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Musa. Semenjak Musa lahir, Musa disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan karena Raja Israel memerintahkan perawat-perawat untuk membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Tetapi Musa disembunyikan oleh orang tuanya di Sungai Nil karena orang tuanya tahu bahwa kalau putri Firaun suka mandi di Sungai Nil. Dan putri Firaun pun menemukan bayi yang bernama Musa. Dan setelah ia menemukan bayi yang bernama Musa itu, dia membawa bayi itu ke ibunya. Dan ia bicara kepada ibunya, "Susuilah anak ini, dan aku akan memberikan upah kepadamu." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi ada orang dari keluarga Lewi bernama Amram dan Yokebed. Mereka adalah ayah dan ibu Musa. Saat itu orang Mesir sedang memperbudak orang Ibrani. Karena itu ibunya Musa menaruh Musa ke dekat tempat mandinya Ratu Firaun dan diawasi oleh kakaknya. Selain itu, keranjang Musa akan diberi ganjal agar tidak hanyut. Dan benar saja Ratu Firaun melihatnya. Lalu Ratu Firaun memanggil dayang-dayangnya yang tidak lain adalah kakaknya Musa untuk memanggil seorang penyusu, dan putri pun mensetujuinya. Penyusu itu adalah ibunya Musa sendiri, dan akhirnya Musa diselamatkan dan selamat. Bangsa Israel, ibunya Musa dia menyembunyikan Musa karena ada peraturan bahwa kalau ada bayi baru lahir kalau cowok itu harus dibunuh. Ibunya Musa menghancurkan Musa di Sungai Nil sambil diawasi oleh kakaknya. Tiba-tiba putri Firaun melihat Musa dan melihatnya. Saat pertama kali lihat, putri Firaun merasa ingin merawat Musa. Putri Firaun mencari seorang ibu untuk menyusui bayi ini, dan beberapa waktu kemudian Musa bertumbuh besar dan bisa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Bye-bye. Jadi ada sepasang suami istri dari keluarga Lewi bernama Amram dan Yokebed. Mereka adalah ayah dan ibu Musa. Saat itu orang-orang Mesir sedang memperbudak orang Ibrani. Karena itu ibunya Musa berpikir untuk menaruh Musa ke sungai. Tetapi ibunya menaruh Musa ke dekat tempat mandinya Ratu Firaun dan diawasi oleh kakaknya. Selain itu, keranjang Musa akan diberi ganjalan agar tidak hanyut. Dan benar saja putri Firaun melihatnya. Lalu putri Firaun memanggil dayang-dayangnya yang tidak lain kakaknya Musa untuk memanggil seorang penyusu, dan putri pun bersetujunya. Penyusu itu adalah ibunya dari Musa sendiri, dan akhirnya Musa terselamatkan dan hidup. Begitulah ceritanya. Terima kasih. Dan melodi Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa sedang. Teman, apakah kau dengarlah mujizat Tuhan,
yang menerima ribu orang, tidak puas kadang, mata teman-teman alam.